Sehingga saya seringnya tidak memberikan SEM, cukup sampai COFA gitu. Sehingga bisa membedakan ketika memiliki satu permasalahan, ini akan menggunakan analisisnya itu korelasi kausal atau non kausal, ataukah komparasi ANAFA ataukah ANCOVA di situ. Nah, cukup itu lah, tidak sampai SEM. Kalau SEM sudah ke analisis faktor. Jadi kalau SEM itu misalkan kita ingin mengetahui pengaruh self efficacy terhadap motivasi kerja misalkan. Nah, di dalam SEM itu kita menganalisis terkait dengan seluruh indikator yang ada di dalam kedua variabel tersebut. Jadi bukan kumpulan dari indikator yang kita analisis, tetapi masing-masing indikator yang dianalisis itu yang di SEM di situ. Nah, coba lihat yang kelas ini ya, sematerinya waktunya bisa sampai ke materi itu atau tidak di situ ya. Setidaknya kita sampai ANCOVA itu ya. Nah, yang sekarang analisis jalur itu termasuk ke dalam korelasi, tapi korelasinya adalah kausal. Nah, kalau yang kemarin yang korelasi ganda itu adalah korelasi non kausal. Gitu ya. Ini masih mengacu kepada eh, paradigma korelasional. Artinya kita di dalam menggunakan analisis jalur ini adalah bagaimana kita menganalisis data ketika kita memiliki permasalahan pengaruh antar variabel, tetapi variabelnya itu bukan variabel tindakan. Nah, kalau variabel tindakan itu berarti masuknya ke ANAFA di situ ya. Nah, kalau kita pengaruhnya itu semuanya adalah bukan tindakan, berarti masuknya ke analisis jalur di situ. Nah, kenapa dikatakan pengaruh? Itu kita melihat bagaimana antar variabel itu saling mempengaruhi. Jadi, ini sudah lama, memang teori ini sudah lama, hanya mungkin di kita luput itu ya, tidak sampai menggunakan secara lebih detail lagi, sehingga lebih banyak yang di kita itu menggunakan ANAFA, kemudian korelasi ganda gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai digunakan terutama oleh teman-teman yang prodinya adalah prodi MP biasanya. Di Bagris ini di mute dulu ya. Ya, sudah Bu. Ya. Eh, jadi di MP itu biasanya lebih banyak mahasiswa yang menggunakan analisis jalur ini. Karena mereka melihat bagaimana pengaruh antar aspek-aspek yang ada di dalam manajemen pendidikan di situ. Sehingga ada banyak faktor yang dianalisis itu lebih simpel kalau menggunakan PET analisis. Gitu. Karena antar satu variabel dengan variabel lain bisa berfungsi sebagai variabel yang dipengaruhi ataupun variabel tersebut merupakan variabel yang dipengaruhi. Jadi bukan dua kelompok antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, sehingga di satu variabel itu bisa berfungsi ganda, merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Itu yang di konsep analisis jalur di sini. Ya. Ini sejarahnya sudah lama,
Kemudian tadi yang kita lihat itu adalah komponennya, konsepnya adalah masuk ke analisis korelasional. Sehingga dia ada istilah korelasi, ada istilah regresi di situ ya. Tapi nanti kita bisa melihat perbedaannya di mana antar dua analisis ini. Nah, di sini tetap kita melihat mana variabel independen, mana itu variabel dependen. Membuat hubungan atau kekuatan pengaruh. Nah, jadi di dalam konsep ini kita bisa melihat tadi korelasinya atau pengaruhnya antar variabel itu secara langsung maupun nanti secara tidak langsung. Artinya, ketika kita melihat pengaruh variabel X1 ke variabel Y, itu melalui variabel X2. Di situ. Nah, tetap kita bisa melihatnya itu berapa kadar pengaruhnya. Di situ. Di regresi pun demikian. Jadi regresi itu merupakan persamaan matematika yang dinotasikan dalam bentuk persamaan linier di situ ya. Ya nanti kita di dalam korelasi ini, di analisis jalur ini ada istilah baru di dalam nama regresinya. Nanti kita telusuri itu ya. Nah, di dalam korelasi ini kita tidak hanya berbicara tentang eh, masalah terkait dengan variabel itu, mengapa hubungan itu terjadi atau terwujudnya ada hubungan atau pengaruh. Demikian juga tidak mempermasalahkan terkait dengan hubungan antar variabel itu dipengaruhi oleh variabel itu sendiri atau dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi kita melihatnya bagaimana kadar hubungan itu di antara variabel yang satu dengan variabel yang satunya lagi, kemudian apakah secara langsung ataupun secara tidak langsung di situ ya. Nah, jadi di teknik ini berarti kita melihat tadi bagaimana kita melihat pengaruh secara langsung, kemudian pengaruh secara tidak langsung, kemudian pengaruh total. Jadi kalau kemarin kita dikorelasi hanya parsial, bagaimana pengaruh antar variabel. Tetapi di dalam analisis jalur kita bisa melihat secara keseluruhan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu variabel itu bisa kita lihat secara lebih komprehensif, ya. Kalau misalkan kita ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi misalkan literasi digital misalkan. Nah, dari situ kita bisa melihat secara lebih komprehensif. Variabelnya bukan hanya satu dua variabel yang bisa mempengaruhi literasi digital, tetapi kita bisa sekaligus mendapatkan lebih banyak variabel. Nah, itu dengan path analysis di situ ya. Nah, nanti kita melihat di sini teknik ini berarti kita melihat tadi hubungan sebab akibat. Apakah variabel X1 itu mempengaruhi variabel X2 ataukah variabel X2 mempengaruhi variabel X1? Nah, jadi ini tadi dikatakan bahwa analisis jalur itu adalah sama dengan analisis ganda, tetapi ada lebihnya adalah melihat hubungan timbal baliknya. Jadi bukan hanya X ke Y, tetapi bisa X ke X2, kemudian ke Y di situ. Nah, perluasan ini mengkaji keselarahan secara metrik, gitu ya, bagaimana hubungan sebab akibat yang akan kita bandingkan di dalam penelitian. Nah, nanti modelnya digambarkan dalam bentuk gambar lingkaran atau panah di sini. Jadi panah itu menunjukkan arah bagaimana pengaruh satu variabel ke variabel lainnya.
Jadi kita melihat apakah panahnya itu hanya satu ataukah panahnya itu dua, itu yang dikatakan pengaruh langsung ataupun pengaruh tidak langsung di situ. Nah, pembobotan regresi diprediksi dalam suatu model dibandingkan dengan terkaitnya dengan metrik di dalam perhitungan korelasi. Jadi ini kalau dikaitkan dengan matematika di situ ya, karena memang hitungnya itu melalui konsep metrik. Ya, tetapi kita tidak melihat bagaimana proses metrik itu, cukup kita melihat bagaimana penggunaan dari analisis jalur ini cocok tepat untuk menganalisis data suatu permasalahan seperti apa di situ. Jadi di dalam variabel analisis jalur ini berarti metodenya kita melihat bagaimana pengaruh atau efek secara langsung tadi dengan secara tidak langsung antar variabel. Jadi ketika kita bicara tentang variabel bebas itu adalah variabel eksogenus atau eksogen. Nah, sementara variabel terikat itu adalah variabel endogenus atau variabel endogen. Apakah kita melihatnya itu pengaruh antara variabel eksogen ke endogen ataukah endogen ke endogen di situ. Jadi ketika kita melihat satu variabel itu tidak seperti di korelasi berganda. Perannya itu hanya memiliki satu peran, variabel bebas ataukah variabel terikat. Nah, sementara di analisis jalur, kita bisa melihat pengaruh antar variabel eksogen dengan variabel endogen ataupun antar variabel endogen dengan endogen. Ya. Nah, jadi kita melihat di sini bagaimana hubungan kausal dari variabel-variabel yang sudah dibentuk secara teoritis. Analisis jalur ini masih masuk ke dalam kelompok analisis di dalam rangka membuktikan teori. Jadi kekuatannya adalah kita harus mencari terlebih dahulu teori-teori yang mendukung terhadap konstelasi masalahnya. Artinya mana variabel yang merupakan teori dari variabel yang merupakan variabel eksogen maupun teori untuk variabel yang endogen di situ. Di analisis ini betul-betul kita mengacu kepada teori yang dibentuk sehingga kita di dalam analisis ini terlebih dahulu kita membuat modelnya. Artinya bagaimana kita menentukan itu adalah variabel eksogen ataukah itu adalah variabel endogen ataukah itu adalah variabel yang berfungsi ganda eksogen plus endogen di situ. Nah, ini harus dikaji secara teori, bukan kita meletakkan posisi-posisi itu di dalam skema secara langsung, tetapi harus berbasis pada teori yang kita miliki di situ. Nah, misalkan ketika seorang akan melihat kesuksesan di dalam pekerjaan. Nah, apakah itu dipengaruhi oleh kompetensi awal ataukah itu ada dipengaruhi oleh tingkat stres atau apa? Nah, itu yang kita harus lihat terlebih dahulu secara teori untuk kita bisa memposisikan mana itu adalah variabel bebas, mana itu variabel terikat, mana itu variabel yang berfungsi ganda di situ. Di analisis ini berarti kita melihat bagaimana hubungan yang diakibatkan oleh tadi variabelnya itu berpengaruh langsung ataupun berpengaruh tidak langsung. Nah, kemudian kita mempelajari ketergantungan jumlah variabel di dalam suatu model kausal. Nah, itu tentu tadi didasari oleh teori. Kalau tadi misalkan kita ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi literasi digital, berarti kita harus mencari dulu secara teori seperti apa. Nah, di dalam faktor-faktor itulah baru kita menganalisis lagi secara teori kaitan antar faktor-faktor tersebut.
Apakah faktor pertama mempengaruhi faktor kedua, ataukah faktor kedua mempengaruhi faktor ke pertama, ataukah faktor kedua mempengaruhi faktor ketiga, dan seterusnya. Nah, itu harus digali dulu secara teori, baru kita buatkan skemanya. Nah, kemudian kita menganalisis hubungan antar variabel dari model kausal yang telah dirumuskan peneliti didasari tadi perkembangan teori di situ ya. Nah, tidak ada teorinya berarti kita tidak bisa untuk membuktikan bagaimana hubungan antar atau pengaruh antar variabel tersebut. Nah, di dalam analisis ini berarti hubungannya itu harus bersifat linier. Artinya kita tidak melihat pada konsep persamaannya itu adalah persamaan yang kuadrat ataupun yang polinom. Tidak demikian, tetapi kita melihatnya itu adalah persamaan yang berpangkat satu. Sehingga nanti kita melihat bagaimana kelayakan modelnya dengan menggunakan signifikansi atau skor F dari tabel F untuk melihat bagaimana pengaruhnya, kemudian bagaimana untuk melihat parsialnya dengan menggunakan uji T di situ. Nah, di datanya itu adalah data interval. Kemudian tidak boleh multikolinier. Artinya kita tidak melihat bagaimana pengaruh X1 terhadap X2, kemudian X2 terhadap X1. Nah, itu tidak dilihat. Jadi kalau misalkan X1 mempengaruhi X2, berarti kita X2 mempengaruhi ke X3 dan seterusnya. Tidak dilihat X2 ke X1-nya. Kemudian adanya rekursivitas. Jadi semua anak panah yang mempunyai satu arah ini tidak boleh terjadi pemutaran atau looping. Tadi istilahnya adalah X1 berpengaruh terhadap X2 tidak dikaitkan dengan X2 mempengaruhi X1. Nah, kemudian persyaratan sampel yang akan dikenakan penelitiannya itu adalah lebih dari 100 sampel di situ. Nah, itu nanti kita melihat bagaimana untuk menentukan banyaknya sampel. Tadi hubungannya adalah hubungan antar variabel yang sifatnya linear, kemudian sifatnya aditif di situ. Di dalam model ini hanya rekursif yang dapat dipertimbangkan, artinya sistem aliran kausalnya itu hanya satu arah. Jadi pada model ini tidak dilakukan untuk yang dua arah di situ. Jadi skalanya minim itu adalah interval, kemudian landasan teorinya yang harus kuat di dalam menentukan hubungan sebab akibat. Nah, syarat lainnya adalah multiple regresi. Artinya variabelnya lebih dari satu variabel bebas, gitu ya. Tadi variabelnya itu adalah variabel eksogen, berarti variabel yang dikategorikan atau berfungsi sebagai variabel yang mempengaruhi. Itu berarti simbolnya boleh X itu ya, boleh X1, X2 dan sebagainya di situ. Jadi di sini sifatnya adalah simetris, bukan melakukannya itu hubungan X1 ke X2 kemudian X2 ke X tidak kan. Nah, sementara variabel eksogenus itu adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi variabel ini dikatakan variabel dependent, variabel terikat ataupun variabel antara, intervening di sini. Nah, jadi nanti kita melihatnya itu dalam bentuk Y1, Y2, Y3 atau mungkin X juga di situ ya. Jadi tidak terlalu kaku di situ. Nah, di dalam analisis ini ada beberapa koefisien. Kita melihat koefisien regresi yang distandarisasi atau standardis koefisien. Nah, di dalam standar ini tidak mempunyai satuan dan dapat digunakan untuk kepentingan perbandingan koefisien jalurnya itu. Jadi kita melihat bagaimana variabel eksogen ini mempengaruhi variabel endogen. Atau tadi variabel endogen mempengaruhi variabel endogen. Misalkan X1 mempengaruhi X2,
berarti X1 variabel eksogen, X2 adalah variabel endogen. Tapi bisa melihat juga X2 mempengaruhi X3. Nah, jadi X2 berarti berperan ganda sebagai eksogen, kemudian sebagai endogen. Itu yang dikatakan variabel endogen berhubungan dengan variabel endogen. Nah, jadi tadi diagramnya itu nanti anak panahnya akan menghubungkan antar variabel bebas dengan variabel terikat atau variabel bebas dengan variabel antara di sini. Nah, panah tunggal menunjukkan hubungan variabel eksogen di antara variabel antara dengan variabel endogen. Nah, kalau panah ganda menunjukkan hubungan variabel yang eksogen di situ. Jadi kita melihatnya itu adalah bagaimana dua jenis hubungan atau pengaruh di dalam kategori variabel eksogen, variabel endogen, ataupun variabel endogen dengan variabel endogen. Nah, terkadang panjang panah dan model jarum menunjukkan proporsi besarnya koefisien. Itu bergantung pada skema. Ini satu contoh, tapi masih umum ya, karena saya ngajarnya banyak. Misalkan kita ingin melihat terkait dengan status sosial anak. Nah, status sosial anak ini dipengaruhi oleh di situ. Bagaimana pekerjaan orang tua, bagaimana pendidikan orang tua, bagaimana pekerjaan anak, bagaimana pendidikan anak. Tuh. Nah, kalau kita melihat pekerjaan orang tua ini mempengaruhikah secara teori ke pekerjaan anak? Artinya, kalau pekerjaan orang tua itu misalkan tinggi, misalkan apakah pekerjaan anak juga akan terpengaruhi? Nah, itu kita bisa mengatakannya, membuatnya tanda panah kalau secara teorinya ada. Nah, kemudian pekerjaan orang tua itu apakah mempengaruhi ke status sosial anak? Nah, kalau secara teori ada, berarti kita bisa membuatkan tanda panahnya di situ. Nah, ketika kita melihat di sini hubungan atau pengaruh pekerjaan orang tua terhadap pekerjaan anak atau ke variabel lainnya, di pekerjaan orang tua ini tidak ada tanda panah. Nah, ini menunjukkan pekerjaan orang tua sebagai variabel eksogen. Nah, sementara pekerjaan anak itu ada tanda panahnya. Berarti pekerjaan anak itu sebagai variabel endogen. Tetapi ketika kita melihat kerjaan anak terhadap status sosial anak, dia memiliki panah tetapi tidak memiliki anak panah. Berarti ini berfungsi sebagai eksogen. Sementara tadi dia berfungsi sebagai endogen. Nah, berarti dia berfungsi ganda. Ini yang dikatakan variabel antara. Nah, sementara status sosial di dalam skemanya ini hanya memiliki satu jenis panah, tidak ada tanda panah yang tidak memiliki mata panah. Jadi semuanya ada mata panahnya di sini. Berarti ini dikatakan variabel endogen. Itu ya. Nah, ini juga pendidikan anak. Pendidikan anak memiliki anak panah, kemudian pendidikan anak tidak memiliki anak panah. Berarti dikatakan variabel antara di situ. Nah, sementara pendidikan orang tua, kita melihat pendidikan orang tua itu ke pendidikan anak tidak memiliki anak panah. Kemudian kepekerjaan status sosial tidak memiliki juga. Ke pendidikan anak tidak memiliki. Berarti ini variabel eksogen. Nah, antara eksogen dengan eksogen ini ada panah dua. Itu artinya tidak dikaitkan. Itu ya. Jadi kita tidak melihat bagaimana pengaruh orang tua terhadap pendidikan orang tua. Kita tidak melihat itu. Itu ya, makanya ini dikatakan dengan disimbolkan dengan dua tanda panah di situ. Nah, ini yang menatakan ketika variabel pekerjaan orang tua terhadap pekerjaan anak berarti eksogen ke endogen. Sementara pekerjaan anak dengan status sosial anak berarti endogen ke endogen.
Karena tadi pekerjaan anak sebagai endogen, tetapi ketika dikaitkan ke status sosial berfungsi sebagai eksogen. Itu berarti tadi dikatakan variabel antara. Ini satu contoh yang saya teliti. Ini. Saya meneliti tentang kualitas instrumen tes yang dibuat oleh guru. Ternyata di dalam membuat instrumen tes yang berkualitas itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Saya menganalisis 5 faktor. Ketika guru memiliki self-efficacy belief, bagaimana kualitas instrumennya? Ketika guru memiliki motivasi kerja, bagaimana kualitas instrumen tesnya? Gitu ya, demikian juga karena itu adalah soal matematika, tes adalah tes matematika berarti dipengaruhi pula oleh kemampuan matematika guru. Karena itu adalah membuat soal dipengaruhi juga oleh pengetahuan bagaimana membuat soal. Nah, ini ya, kalau saya meneliti di sini self-efficacy berpengaruh terhadap motivasi kerja. Kalau tadi kan tidak diteliti, misalkan pekerjaan orang tua tidak diteliti terhadap pekerjaan pendidikan orang tua. Kalau yang di sini saya teliti. Secara teori, ketika guru memiliki self-efficacy tinggi, ternyata motivasi kerjanya pun tinggi. Jadi, self-efficacy diri ini semua tidak memiliki tanda panah. Berarti ini sebagai eksogen. Nah, sementara motivasi kerja ada tanda panah, ada yang tidak. Berarti variabel antara. Demikian juga kemampuan matematika. Ada yang tanda panah, ada yang tidak. Berarti variabel antara. Demikian juga mengkonstruksi tes. Di sini. Ya, nah sementara kualitas instrumen tes semua tanda panah berarti variabel eksogen, endogen. Nah, ketika kita melihat bagaimana pengaruh self efficacy terhadap kualitas instrumen tes itu dikatakan variabel pengaruh langsung. Tetapi ketika saya meneliti bagaimana self efficacy berpengaruh terhadap kualitas instrumen tes melalui kemampuan matematika. Jadi dari self-efficacy belief ke kemampuan matematika baru ke kualitas instrumen tes. Jadi ada 2 tanda panah. Itu yang dikatakan pengaruhnya pengaruh tidak langsung. Pengaruh motivasi kerja melalui kemampuan matematika, melalui mengkonstruksi tes, kemudian berpengaruh terhadap kualitas instrumen. Jika guru memiliki motivasi kerja tinggi, didukung oleh kemampuan matematika tinggi, didukung oleh konstruksi tes tinggi, maka kualitas instrumennya akan berkualitas. Nah, itu pengaruh tidak langsung. Nah, sementara keseluruhan pengaruh-pengaruh inilah ketika dijumlahkan itu dikatakan pengaruh total. Oke, silakan kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Nah, ini simbol untuk hipotesis. Nah, jika pertanyaan di skema pertama atau model konstelasi pertama kita tidak menghubungkan antara atau tidak melihat pengaruh X1 terhadap X2, itu tadi disimbolkan dengan tanda panah. Berarti itu dikatakan teta. Di situ ya. Nah, ini tidak diteliti. Tetapi ketika kita melakukan penelitiannya itu adalah pengaruh dari eksogen terhadap endogen, itu simbolnya adalah beta gamma, gitu ya. Simbolnya adalah gamma. Nah, eksogen ke endogen disimbolkan adalah gamma. Nah, kalau di dalam korelasi non kausal atau korelasi berganda, simbolnya adalah rho. Nah, tetapi di sini simbolnya adalah gamma. Kalau dari ekso ke endo. Tapi kalau, aduh, maaf. Ya, Pak. Ini bisa kan dari Pak
Kalau dari endo ke endo itu simbolnya adalah beta. Jadi X1 pengaruh X1 terhadap Y1 itu berarti gamma 11. Gitu ya. Nah, X1 terhadap 2 berarti gamma 21. Jadi dibalik ya, duanya itu adalah yang endogennya. Jadi gamma 21. Sementara X2 ke Y1 berarti gamma 12. Dibalik. Jadi satunya itu adalah terikatnya, duanya adalah bebasnya. Nah, demikian juga untuk yang antar variabel endogen. Pengaruh Y1 terhadap Y3 berarti beta 31. Jadi pengaruh Y3 terhadap Y1. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau tadi kan ada yang disatakan endogen itu sebagai variabel Y, dapat pula endogen itu dikatakan sebagai variabel X. Itu tidak masalah, hanya penyimbolan. Gitu ya. Nah, di sini X1 sebagai variabel eksogen, X2 sebagai variabel endogen, X3 lagi variabel ekso dengan endo. Kemudian di sini juga endo dengan ekso, sementara X5 adalah endogen. Berarti ketika pengaruh X1 terhadap X3, berarti X1 ekso, jadi gamma. Berarti gamma 31 pengaruh X1 terhadap X3 dibalik. Nah, pengaruh X1 terhadap X4 berarti gamma 41. Sementara X2 adalah variabel antara berarti beta. Pengaruh X2 terhadap X3 berarti beta 32 dibalik. Itu ya. Pengaruh X2 terhadap X5 berarti beta 52. Bisa membacanya? Nah, latihan membacanya ya. Nah, ini untuk S3 kalau banyak. Nah, untuk S2 cukup ini. Untuk S2. Kalau tadi itu secara konsep itu bagaimana hubungannya. Jadi kalau S2 cukup ini. Jadi S2 bagaimana X1 berpengaruh terhadap X2 berarti X1 eksogen, X2 endogen, berarti gamma 21. X1 terhadap X3, X1 itu adalah eksogen, X2 adalah endogen, berarti gamma 31. Sementara X2 dia berperan ganda berarti beta. Itu ya. Jadi di dalam tesis itu cukup 3 variabel di sini sederhana. Gitu ya. Nah, perbedaannya dengan kemarin. Jadi kalau kemarin ada 2 kubu, X1, X2 itu di sebelah kiri, Y-nya di sebelah kanan. Itu untuk S2. Nah, ini untuk S3. Nah, sementara kalau yang kita sekarang X1, X2-nya itu tidak jadi kubu, bisa saja X2-nya di sini di tengah, gitu ya. Jadi ini kebetulan saja sejajar. Silahkan tidak sejajar itu tidak apa-apa. Tetapi kalau di korelasi, nah non kausal harus sejajar di situ. Nah, ketika kita akan melakukan analisisnya, berarti kita melihat cara ini untuk menghitung bagaimana koefisien jalurnya di dalam model tersebut. Itu tadi dengan beta, kemudian dengan gamma. Mulai gatal lagi. Hmm. Kayak, aduh, punten batuk-batuk kayaknya. Sama kalau batuk.
Nah, koefisien jalur ini tadi dikatakan sebagai koefisien regresi ketika distandarisasi tadi dengan beta, begitu ya. Kemudian kita melihat bagaimana gangguannya ataupun terkait residu ya untuk mencerminkan adanya pengaruh di antara variabel tersebut. Kemudian kita melihat besarnya pengaruh unsur gangguan itu dari suatu variabel endogen itu adalah 1 dikurangi R kuadrat. Nah, jadi kita melihat, aduh, duh, duh, duh. Bentar, sebentar. Ada pertanyaan, silakan kalau ada. Nah, kita melihat di sini signifikansi dari model di dalam analisis jalur. Gatel. Eh, kemarin ke Baduy di mobil ada mahasiswa batuk. Kita pakai masker juga tetap aja kena perjalanan dari Baduy Jakarta. Dah. Nah, ini kita melakukan pengujian koefisien jalur tadi ya, apakah itu eh, koefisien jalurnya secara langsung ataupun tidak langsung. Nanti kita menggunakan uji T atau di dalam pengujian signifikansinya itu menggunakan uji F nanti. Kemudian kita melihat dari pola hubungan di situ kan analisisnya, bagaimana kita melihat bagaimana kaitan antara variabel eksogen dan variabel endogen. Kemudian bagaimana kita melihat residunya di situ. Residu di antara variabel-variabel tersebut. Itu yang menunjukkan faktor lain yang mempengaruhi terhadap dua variabel yang dikaitkan di situ. Nah, kita melihat tadi ada pengaruh tidak langsung, ada pengaruh langsung, kemudian ada pengaruh yang terkait dengan residu di situ, yang dikaitkan dengan bagaimana standar errornya itu. Tadi bagaimana kita melihat antara variabel bebas dengan variabel terikat, kemudian antara variabel bebas dengan variabel terikat melalui variabel bebas antara di situ. Itu dikatakan variabel itu pengaruh tidak langsung. Kemudian kita melihat tadi pengaruh total, jadi keseluruhan dari pengaruh-pengaruh tersebut atau pengaruh gabungan di situ ya, untuk melihat secara keseluruhan variabel-variabel itu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kalau regresi ganda tadi kan X1 tidak dikaitkan dengan X2 kalau regresi ganda. Sementara kalau kita yang model analisis jalur, berarti kalau X1 tidak dikaitkan dengan X2 berarti ada variabel antara. Atau seperti tadi, kita mengkaitkan X1 dengan X2. Jadi kalau ini variabel Y-nya ada 2. Misalkan ketika kita akan melihat bagaimana pengaruh motivasi terhadap literasi digital maupun terhadap misalkan kemampuan mengkonstruksi media pembelajaran ataupun membuat media pembelajaran. Sehingga di dalam riset itu kita mempunyai 2 variabel terikat di situ. Ini kan X1 berpengaruh
berpengaruh terhadap Y, X1 juga Y1, X1 berpengaruh juga terhadap Y2. X2 berpengaruh terhadap Y1, X2 pun berpengaruh terhadap Y2. Dan Y1 berpengaruh Y2. Jadi di antara variabel bebas terikat juga bisa kita lihat bagaimana pengaruhnya. Ya. Nah, ini model lain di sini yang lebih kompleks seperti tadi, di situ ya, seperti tadi. Nah, nah, kita melihat di sini analisisnya itu model yang kita buat, apakah modelnya seperti ini, apakah modelnya seperti ini, atau model-model sebelumnya, itu harus dianalisis dulu. Jadi harus dibuktikan bagaimana GOV-nya atau goodness of fit-nya di dalam model jalur. Sehingga kita harus melihat bagaimana antar variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, berarti di sini kita melakukan sebagai uji secara individual dengan menggunakan uji T atau untuk melihatnya dengan uji M di output regresi. Jadi kita sama dengan kemarin yang dikorelasi, kita melihat juga regresinya seperti apa, tetapi tadi, jadi di dalam regresi itu tidak hanya antar variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi di antara variabel terikat itu dapat dihubungkan. Nah, kemudian kita menguji modelnya itu, apakah modelnya itu cocok atau tidak, itu berarti dengan goodness of fit atau GOV-nya itu. Nah, GOV ini dilakukan bagaimana kita melihat modelnya itu. Nah, aplikasinya itu lebih sederhana kalau menggunakan RISREL. Jadi tidak SPSS tetapi RISREL ataupun AMOS. Nah, perbedaannya kalau di dalam RISREL itu modelnya sudah otomatis akan dibuat oleh aplikasi. Tetapi AMOS itu dibuat oleh kita manual. Gitu ya. Silakan untuk eh, programnya bisa diunduh gratis. Ada yang Lisrel for Student. Di situ ada ya. Nah, itu nanti langkahnya nanti saya kirimkan. Aduh, aduh, aduh. Dan langkah-langkahnya, yang pertama merancang model dulu kan berarti secara teori. Nah, setelah kita buat tadi skemanya, kemudian baru kita periksa apakah antara variabel dengan variabel lain memiliki asumsi atau memiliki kerangka berpikir. Jadi X1 berpengaruh dengan X2, mana kerangka berpikirnya itu harus kita buat. X2 berpengaruh terhadap S3 dan sebagainya itu harus dibuat kerangka berpikirnya. Kemudian kita melihat pendugaan parameter atau perhitungan koefisien jalurnya. Jadi kita melihat berarti rho-nya tadi itu ya. Kemudian dilakukan pengujian model yaitu GOV-nya. Kemudian interpretasi model. Berarti kita membuat modelnya. Nah, di dalam merancang analisis jalur itu berarti kita merancang modelnya berdasarkan teori. Terlebih dahulu kita buatkan. Di mana posisi X1, di mana posisi X2 itu harus dibuatkan secara teori di situ. Misalkan secara teori kita bisa mendapatkan satu contoh self-efficacy secara langsung berpengaruh terhadap kualitas instrumen tes buatan guru. Berarti posisi X1 ada di mana, self-efficacy tes buatan guru ada di sebelah mana. Itu harus kita buat terlebih dahulu berdasarkan kajian teori di situ ya. Misalkan di sini judulnya pengaruh self-efficacy, motivasi kerja, pengetahuan mengkonstruksi terhadap kualitas instrumen tes. Jadi semua variabel ini bukan variabel tindakan. Itu ya. Jadi semua adalah merupakan atribut psikologi terkait dengan kognitif ataupun afektif ataupun psikomotor, tapi bukan variabel tindakan. Nah, bagaimana kita memposisikan skema ini bergantung kepada teori. Itu ya. Nah, di secara teori kita bisa mendapatkan atau tidak
pengaruh self-efficacy belief terhadap motivasi kerja. Kalau itu ada, berarti baru kita buatkan tanda panahnya. Demikian juga self-efficacy diri ke yang lainnya. Itu ya. Jadi ini dibuat, dicari dulu teorinya secara kuat di situ. Baru kita bisa mendapatkan skemanya atau model konstelasinya. Nah, rumusan masalahnya berarti kita menanyakan apakah self-efficacy belief berpengaruh terhadap motivasi kerja. Jadi berpengaruhnya berarti berpengaruh langsung di sini, berpengaruh langsung. Nah, jadi setiap tanda panah berarti itu dikategorikan sebagai satu permasalahan atau rumusan masalah. Self-efficacy belief berpengaruh terhadap kualitas instrumen tes. Kalau panahnya satu berarti langsung. Self-efficacy belief terhadap kualitas instrumen tes melalui konstruksi berarti 5 dan 3. Ya. Itu berarti pengaruh. Nah, perumusan masalah itu bergantung kepada eh, prodi ya. Kadang ada prodi yang merumuskannya khusus untuk yang pengaruh langsung. Jadi pengaruh tidak langsung tidak dibuatkan rumusan masalahnya. Tetapi kita hitung. Karena kita menghitungnya adalah pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, kemudian pengaruh total. Betul. Jadi yang ada di rumusan masalah itu adalah yang memiliki pengaruh langsung di situ. Tetapi di dalam pengujian kita melakukan pengaruh yang tidak langsung. Hipotesis tinggal dibuang apakahnya pengaruhnya positif atau pengaruhnya negatif di situ. Itu untuk konstelasinya tadi kan X1-nya apa, X2-nya apa, X3-nya apa, dan seterusnya. Jadi boleh Y1, boleh Y2, boleh X3, boleh X4. Itu tidak masalah di situ. Nah, hipotesisnya tadi, ketika pengaruh langsung itu adalah dari eksogen ke eksogen berarti itu adalah gamma. Kalau dari endogen ke endogen adalah beta. Jadi kalau kita melihatnya X1 ke X4 itu berarti ekso dengan endo. Berarti 4, 1. Tetapi ketika X2 ke X4, X2 berperan ganda. Berarti itu adalah beta. Di situ ya, hati-hati di sini. Jadi beta itu adalah endo ke endo, gamma adalah ekso ke ekso di situ. Nah, kemudian tadi ketika perhitungannya itu skornya itu dikatakan rho sama ya, tetapi beda. Kalau kemarin di korelasi rho itu adalah di hipotesis, tetapi di sini adalah rho itu adalah di hasil perhitungan. Jadi rho 21 itu berarti pengaruh X1 terhadap X2 di situ. Nah, sementara ketika kita bicara tentang Nah, sebentar. Sementara kita bicara tentang berapa koefisien korelasinya itu adalah R. Itu ya. Jadi kalau R itu berarti kadar koefisien korelasinya di situ. Nah, persamaannya ini dibuat masing-masing persamaan regresinya itu berbeda dengan ketika di persamaan yang eh, korelasi yang non kausal. Nah, ketika kita melihat misalkan pengaruh X1 terhadap X2. Nah, melalui X4 melalui X2 di situ ya. Nah, kita melihat di sini bahwa pengaruhnya itu adalah pengaruh tidak langsung. Jadi, X4 itu sebagai variabel eksogen, kemudian X1 itu variabel endogen, kemudian X2 itu sebagai variabel antara di situ. Eh,
Jadi X1 itu berhubungan atau berpengaruh terhadap X4 berarti rho 41. Nah, sementara kita melihat itu adalah bagaimana pengaruh antara X2 terhadap X4 berarti rho 42. Nah, ditambah dengan epsilon. Jadi epsilon itu tadi yang residu. Itu yang errornya di situ. Jadi residu ini adalah terkait dengan bagaimana errornya. Pengaruh X2 terhadap X4 melalui X3 berarti X2 terhadap X4 melalui X3 berarti X2 ke X3 rho 32. Ya, ya. Nah, kemudian X3 ke X4 ada rho 43. Nah, sementara X2 ke X4 ada rho 42. Berarti untuk yang pengaruh X2 terhadap X4 melalui X3 berarti pertama itu adalah rho 42 ditambah rho 43 di situ kan ke sini. Kemudian ditambah epsilon 3 di situ. Ini epsilon 2 ya. X2. Iya, salah. Salah ini. Epsilon 2 ini. Eh, X4. Oh, epsilon 3. X4 ya. X4 epsilon 3. Nah, X1 terhadap X4 melalui X2 dan X3. Berarti X1 terhadap X4 melalui X2 dan X3. Jadi ke X2 dulu, baru ke X3, baru ke X4. Situ. Itu untuk pengaruh tidak langsung. Berarti ketika kita melihat X1 terhadap X4, berarti itu adalah rho 41. Sementara kita melihat X2 terhadap X4, berarti rho 42. Kemudian X3 terhadap X4 adalah rho 43. Ditambah epsilon 3 di situ. Ini persamaan struktural dikatakannya. Itu dulu ya pelajarinya ya. Pelan-pelan ya, jangan seluruhnya dulu. Puyeng nanti. Tapi, mohon maaf karena saya tidak bisa untuk ini. Batuknya ya, ya, dipelajari dulu saja. Kemudian program Listrelnya dicoba di ini ya, diinstal. Kemudian nanti saya berikan sintaknya ya, untuk latihan dulu. Iya. Nah, ini sebagai satu analisis untuk bagaimana kita bisa mendapatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu variabel. Itu ya, itu secara kuantitatif. Beda kalau ketika risetnya adalah kuali. Jadi kita menemukan langsung di lapangan. Tetapi ketika kita akan membuktikan kuanti, misalkan seperti tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi digital, misalkan. Jadi kita ingin melihat faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan literasi digital. Nah, itu berarti kita bisa melakukan pembuktiannya dengan PET analisis. Itu ya. Oke, mohon maaf karena ini aduh gatalnya minta ampun. Dipelajari dulu, kemudian program Listrelnya itu diunduh. Ada Listrel for Student, itu free itu. Ya. Iya, Bu. Ada pertanyaan? Oke, pelan-pelan kan ini mungkin baru. Ini ya, baru. Kemudian S2 cukup X-nya 2 tadi. Jadi S2 cukup X-nya 2, kemudian Y-nya 1. Jadi kita hanya memiliki 2 variabel X, kemudian 1 variabel Y. Nah, silakan dianalisis. Kemudian ketika kita akan melihatnya ada banyak faktor, berarti nanti akan ada banyak variabel X-nya. Itu sehingga kita bisa mendapatkannya secara lebih komprehensif. Tapi tadi, ketika kita mau membuktikannya harus didasari oleh teori. Sehingga ketika kita memiliki kajian teorinya, berarti kita bisa membuatkan tanda panah. Tetapi ketika di lapangan, tanda panah itu tidak selalu ada. Bisa jadi gugur karena di lapangan tidak sesuai dengan teori di situ. Jadi makanya dikatakan itu ada
uji modelnya. Nah, uji modelnya belum nanti kita sebelumnya. Tadi ini ada banyak teorinya. Oke, pelan-pelan itu dulu bagaimana kita belajar tentang hubungan untuk membuat hipotesis, bagaimana kita belajar untuk melihat bagaimana itu eksogen, kemudian endogen, kemudian nanti masuk ke proses analisisnya di situ ya. Nah, kalau sudah ada yang bisa mengunduh Israel, nanti kita akan dipraktek sama-sama untuk bagaimana membuat analisisnya dengan Israel. Oke, dipelajari dulu ya. Aduh, gak kuat ini bicaranya. Siap, Bu. Semoga Makasih. sembuh, Bu. Ya, Cepat sembuh. ya, amin, amin, amin. Makasih, makasih. Nah, udah mulai nyerang lagi. Dipelajari dulu ya, pelan-pelan ya. Iya, Ibu. Oke, izin lift. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Ibu. Amin, Terima kasih, Bu. makasih doanya. Iya, Bu. Makasih. Masya Allah, tugasnya sedunia. Ini apa sih ini tugasnya? Tugasnya disuruh Gampang ngerjain. banget ngerjain yang mana dulu nih. Kayaknya medlit dulu deh, baru ini. Berarti Banyak metode banget cuma ya. bab satu aja, Mi. Iya, Ini. yes, cuma bahas itu aja teh. Ayo takbir. Allah Ada. Akbar. Allahu Akbar. Aneh sekolah nggak kayak gini dulu waktu kemarin 2008 nggak kayak gini. Berat banget sekarang. Berat banget, benar. Itu udah saya nego, Pak, statistika. Maksudnya, Heeh. bukan saya TP ya. Kayaknya nggak sampai segitunya deh statistikanya. Iya deh, Heeh. saya kurang-kurangin. Tapi kemarin minta pet analisis juga. Ya ampun, padahal kata ibunya juga nggak dipakai buat tesis. Karena kita kebanyakan R&D. Aduh. Terus tadi apa sih Nis yang suruh diinstal tuh apa sih? Bukan Lisrel, CSS. saya juga baru denger teh. Iya Allah itu apaan lagi Nis? Aku nggak pernah tahu teh. Ini Perlu baru, nggak, Nis? baru baca. Perlu diinstal nggak? Geometrik mbak, geometrik. Kayaknya perlu deh soalnya. GeoGebra. GeoGebra. GeoGebra aja deh boleh. Tadi ngelihat Okto ngelihat kayaknya ngerti aja ngeliat